Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliana Marleni dengan NIM 22231041. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam kelas A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai manfaat atau kerugian yang ditimbulkan dari bakteri Lactobacillus rhamnosus. Halo teman-teman, kalian tahu tidak kalau bakteri itu memainkan peran penting dalam berbagai proses kehidupan. Salah satunya yaitu adalah Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus ini memiliki struktur yang menarik untuk dipelajari. Mari kita telusuri lebih dalam tentang struktur yang membuat bakteri ini begitu unik dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Baiklah, Lactobacillus rhamnosus adalah suplemen probiotik yang bisa digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri jahat yang berlebihan di dalam usus. Suplemen ini biasanya tersedia di dalam kombinasi dengan probiotik jenis lain. Lactobacillus rhamnosus ini merupakan bakteri baik yang secara alami terdapat di dalam tubuh. Adapun nama ilmiah dari Lactobacillus ini yaitu Lactobacillus rhamnosus, yang mana sebelumnya dikenal sebagai Lactobacillus GG. Struktur dari Lactobacillus rhamnosus ini adalah bakteri gram positif yang termasuk dalam genus Lactobacillus. Secara umum, struktur sel bakteri ini terdiri dari yang pertama yaitu ada dinding sel. Dinding sel dari Lactobacillus rhamnosus ini terdiri dari peptidoglican yang merupakan polimer gula dan asam amino. Peptidoglican ini memberikan kekuatan dan bentuk pada sel bakteri. Yang kedua yaitu membran sel. Seperti bakteri gram positif lainnya, Lactobacillus rhamnosus ini memiliki membran sel tunggal yang mengandung lipid dan protein. Membran sel ini penting untuk mempertahankan integritas sel dan mengatur transportasi zat-zat ke dalam dan keluar sel. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai struktur dan organel seperti ribosom, DNA, RNA, dan enzim-enzim yang diperlukan untuk metabolisme dalam reproduksi sel. Yang keempat yaitu ada plasmid. Beberapa strain Lactobacillus rhamnosus ini memiliki plasmid ekstrakromosomal yang mengandung gen-gen tambahan yang dapat memberikan keuntungan tertentu, seperti resistensi terhadap antibiotik atau kemampuan untuk memproduksi senyawa-senyawa tertentu. Yang kelima yaitu flagella. Beberapa strain Lactobacillus rhamnosus ini memiliki flagella, struktur panjang yang berfungsi sebagai alat gerak, dan flagella ini membantu bakteri bergerak menuju sumber nutrisi atau menjauhi lingkungan yang tidak cocok. Yang terakhir yaitu ada pili. Pili adalah struktur panjang dan tipis yang ada pada permukaan sel bakteri. Mereka membantu bakteri dalam adesi ke permukaan lain, termasuk permukaan sel manusia. Selanjutnya adalah ciri-ciri Lactobacillus rhamnosus, yaitu yang pertama bentuknya adalah batang atau kokokus dengan lebar sekitar 0,8 hingga 1 mikrometer, panjangnya antara 2 sampai 4 mikrometer. Yang kedua, tidak memiliki flagel sehingga tidak dapat bergerak. Yang ketiga yaitu beberapa strain Lactobacillus rhamnosus ini dapat membentuk rantai pendek. Selanjutnya yaitu tidak membentuk spora. Dan Lactobacillus rhamnosus ini dapat memiliki pilis dan juga plasmid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lactobacillus rhamnosus ini juga menghasilkan asam laktat dari gula. Dan Lactobacillus rhamnosus ini juga mampu melekat pada dinding usus dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk adaptasi dari Lactobacillus rhamnosus ini cukup unik, yaitu Lactobacillus ini juga dapat bertahan dalam kondisi asam dan basah di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu habitat dan cara hidup serta manfaat atau kerugian dari Lactobacillus rhamnosus. Yang pertama yaitu habitat dan cara hidup dari bakteri Lactobacillus rhamnosus. Habitat dan cara hidup Lactobacillus rhamnosus ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia, yaitu terutama di usus. Yang kedua, bakteri ini adalah bagian dari flora normal dalam saluran pencernaan dan diyakini memiliki peran penting dalam kesehatan pencernaan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat atau kerugian dari Lactobacillus rhamnosus ini.
Manfaat dari bakteri Lactobacillus rhamnosus ini yaitu yang pertama, Lactobacillus rhamnosus ini dianggap memiliki berbagai manfaat kesehatan termasuk mendukung kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mungkin juga membantu mengurangi resiko alergi dan intoleransi makanan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Lactobacillus rhamnosus ini dapat membantu mengurangi gejala sindrom iritasi usus besar, diare, dan infeksi saluran kemih. Selanjutnya yaitu kerugian yang disebabkan dari Lactobacillus rhamnosus. Sebagian besar yang orang dapat mengkonsumsi Lactobacillus rhamnosus ini tanpa efek samping yang signifikan. Namun, pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau kondisi medis yang serius, konsumsi probiotik seperti Lactobacillus rhamnosus ini harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan dokter. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme yang menyebabkan bakteri Lactobacillus rhamnosus ini bisa memberikan keuntungan dan kerugian. Baiklah, yang pertama yaitu pada keuntungan. Yang pertama yaitu sebagai probiotik. Lactobacillus rhamnosus ini dapat bertindak sebagai probiotik yang menguntungkan dengan membantu menjaga keseimbangan mikrobiota khusus. Yang kedua yaitu penguatan sistem kekebalan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Lactobacillus rhamnosus ini dapat membantu meningkatkan respon kekebalan tubuh terhadap infeksi. Yang ketiga yaitu pencegahan penyakit. Konsumsi Lactobacillus rhamnosus ini dalam jumlah yang cukup dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit tertentu seperti infeksi saluran pernapasan atas dan juga penyakit inflamasi usus. Baiklah, yang kedua yaitu pada kerugian. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan infeksi. Pada beberapa kasus, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah, Lactobacillus rhamnosus ini dapat menyebabkan infeksi, terutama pada mereka yang memiliki karakter atau sedang menjalani perawatan yang intensif. Yang kedua yaitu Lactobacillus rhamnosus ini memiliki efek samping. Konsumsi Lactobacillus rhamnosus ini dalam dosis yang sangat tinggi atau individu yang sensitif terhadap bakteri ini dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan pencernaan, diare, dan juga perut yang kembung.